Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana kita mengisi aplikasi MSKP Kota Madiun tahun 2022. Yang pertama, kita buka Google Chrome bisa, atau Microsoft Edge juga bisa, atau Internet Explorer juga bisa. Misalnya saya menggunakan Google Chrome, ketik di kotak pencarian ini yaitu MSKP Kota Madiun, yaitu websitenya adalah skp.madiunkota.go.id, kemudian /login. Nah, ini untuk yang pertama kali akan melakukan pengisian, maka masukkan NIP Anda dan password standarnya adalah 123456. Setelah itu klik login. Maka Anda akan diminta untuk mengubah password Anda, ya. Supaya aman, tuliskan password minimal 8 karakter. Ubah password Anda minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Lalu silakan di current password ini adalah password lamanya 123456 kita isikan. Kemudian new password barunya terserah Anda, yang penting menurut saran aplikasi ini adalah 8 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Setelah itu klik simpan. Nah, maka kembali ke halaman awal. Itu artinya password Anda tadi sudah tersimpan, dan ini yang akan kita gunakan untuk login berikutnya. Nah, ini setelah kita klik login, maka kita pilih dashboard. Setelah itu ada centang putih pada bagian hijau ini yang perlu pertama-tama kita aktifkan. Nah, ini kita klik aktifkan, data berhasil disimpan. Nah, maka akan muncul nama Anda di sini. Ya, nama Anda sudah muncul, berarti sudah berhasil login dengan password yang baru. Berikutnya adalah klik sasaran kinerja pegawai atau SKP. Klik tampilkan. Kita tunggu ya. Nah, setelah muncul halaman seperti ini adalah rencana kinerja atasan langsung. Artinya kepala sekolah sudah memberi hak akses kepada kita untuk melengkapi data isiannya. Misalnya ini rencana kinerja atasan langsung kita, yaitu terkelolanya SNP meliputi standar proses. Nah, ini kita lihat manual indikatornya. Kita klik yang oranye ini. Nah, ini isian-isian yang tertera di sini. Ini adalah rencana kerjanya kepala sekolah. Nah, misalnya ini perspektif, ini sumbernya dari Kemendikbud, ya, dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian rencana kerjanya terkelolanya SNP meliputi standar proses. Sedangkan tujuannya yaitu guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan standar proses. Kemudian ini nanti yang kita pakai untuk acuan supaya sinkron dengan data yang kita isikan. Ini kita tadi sudah ngecek di sini. Kemudian yang perlu kita tambahkan yaitu rencana kinerja kita. Jadi rencana kinerja kita, nah ini
rencana kinerja kita harus sinkron dengan ini tujuan dari atasan langsung kita. Atasan langsung kita bertujuan supaya guru melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses. Nah, ini yang bisa kita copy, kemudian nanti kita pastekan ke bagian ini. Jadi kita mempunyai rencana kerja, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses. Ini bisa dihilangkan tag gurunya ini, kita ganti dengan teks melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses. Kemudian keterangan bisa kita kosongkan, lalu klik tambah. Nah, maka berhasil tersimpan. Nah, karena rencana kerja kita sudah kita input, ini melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses. Berikutnya, kalau ingin mengedit tag yang sudah terlanjur kita input, kita bisa ngeklik bagian paling atas yang biru ini. Kalau misalnya ingin mengganti, ini bisa kita hapus dulu, kemudian kita ganti yang baru. Kalau ingin menambah poin lain, ya, selain melaksanakan pembelajaran, misalnya ada tujuan lain, apa yang akan kita rencanakan, kita bisa klik tambah. Sedangkan ini untuk atur rencana aksinya. Ini kita akan mengatur rencana aksinya. Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran itu nanti akan kita laksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Maka ini bisa kita atur di sini. Nah, ini tambah aktivitas kerja. Aktivitas kerjanya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran atau KBM. Nah, kita klik tambah. Ini aktivitas kerjanya kita melaksanakan KBM, sedangkan Januari targetnya berapa persen, Februari berapa persen. Ini bisa kita atur targetnya di sini. Nah, ini misalnya ini rencana kerja kita yang nomor 1, melaksanakan KBM. Januari sampai dengan Desember ini harus 100% karena target atasan langsung kita tadi, semua guru harus melaksanakan proses pembelajaran dengan target 100%. Jadi 12 ini 100%-nya bisa kita atur, misalnya Januari kita melaksanakan pembelajaran 10%, kemudian Februari juga 10%, misalnya demikian. Maret 10%, kemudian April 10%. Nah, ini kan sudah 40%. Bulan Mei ini biasanya untuk guru kelas 9 sudah tidak melaksanakan tatap muka lagi, tapi sudah praktek, ya, praktek ujian praktek untuk persiapan ujian praktek. Nah, ini misalnya tatap mukanya kan kita buat 5% saja, misalnya bulan Juni juga 5%. 5%, nah berarti tadi 40, 50, 60. 60, kemudian 65, 75, 85, 95. Nah, Desember ini juga mendekati semester ganjil, ujian semester ganjil, tatap muka misalnya hanya 5%. Nah, kemudian kita klik simpan target. Nah, maka ini. Nah, ini untuk mengatur targetnya,
kita nomor 1 melaksanakan KBM ada 12 bulan ya. Misalnya untuk bulan Juli itu biasanya vakum karena untuk kegiatan PPDB ya, dan anak-anak itu juga sudah selesai penilaian akhir semester sehingga ada rapot kenaikan kelas. Nah itu biasanya vakum, maka untuk bulan Juli bisa kita nolkan ya. Kalau bulan Juli ini kita isi 0 misalnya, maka bisa kita tambahkan misalnya ke Mei-nya ini 10%. Yang penting Januari sampai dengan Desember ini total 100%. Nah, setelah itu ini kita simpan target. Nah, berhasil disimpan dan kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah, tampilkan ini nanti kalau sudah terisi akan berwarna hijau. Kemudian kita mengisi manual ini. Ini tadi juga sebetulnya warnanya masih oranye karena ini sudah terisi. Ini warnanya sudah hijau. Misalnya tadi masih kosong, kita bisa klik di sini yang masih warna oranye tadi. Nah, ini kita isi dengan ini perspektif dari Kemendikbudristek ya. Kemendikbudristek RI. Kemudian rencana kerja dan seterusnya ini bisa kita isi. Nah, kemudian angka-angka yang muncul di sini itu adalah dari target yang kita tuliskan tadi. Ini. Terus untuk formula cara perhitungannya ya kita isikan aja ini triwulan 1 30%, triwulan 2 dan seterusnya. Ini 1 2 3 4 poin ini kita masukkan ke sini. Kemudian ini satuannya persen dan seterusnya. Kalau sudah terisi lengkap kita bisa menyimpan ini. Dengan ubah ini berarti kita menyimpan. Data berhasil tersimpan. Setelah itu kita bisa kembali ke halaman sebelumnya dan kita tampilkan ini. Nah, ini satu indikator sudah kita kerjakan dengan selesai. Satu indikator ini dengan ditandai ini warnanya sudah hijau, backgroundnya ini juga hijau. Kemudian ajuan verifikasi ini juga sudah berwarna hijau, berarti ini siap untuk dimajukan. Dan Anda bisa melanjutkan untuk melengkapi indikator-indikator yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing pada saat ini. Dan silahkan untuk mencoba. Terima kasih sudah memperhatikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.